Tuhan yang bukan sekedar penolong bagi hidup kami, tetapi Engkau sahabat buat kami, sahabat buat orang-orang yang mengalami suka dan duka. Ini kami Tuhan, kami tetap percaya buat setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala mujizat, segala perkara-perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kami sama-sama mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah buat kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hidup kami, jiwa kami, pikiran kami, hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita melihat dalam beberapa waktu ini di media sosial, di berita, bahwa Rusia dan Ukraina itu sedang berperang, dan ketika mereka berperang maka memiliki dampak yang luar biasa, sehingga banyak negara-negara mengalami krisis ekonomi, krisis politik, krisis yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Itu dengan otomatis beberapa negara, khususnya Sri Lanka Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami resesi. Ekonomi mereka hancur-hancuran. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Indonesia sedang diisukan, sedang digoreng isu hal-hal yang seperti ini untuk menjatuhkan pemerintahan kita. Tetapi beberapa pakar politik, beberapa pakar ekonomi mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengalami resesi, tidak akan mengalami krisis dalam ekonomi, karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, banyak kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki kepentingan, mereka bawa isu ini sehingga menjatuhkan, sehingga menghancurkan Indonesia. Dan semakin sukar, semakin sulit keadaan, dan membuat juga orang-orang semakin khawatir, semakin gelisah, karena berita yang sudah beredar terjadi seperti itu. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita ditempatkan, kita terus berdoa, anak-anak Tuhan terus berdoa buat Indonesia, sehingga tidak terjadi krisis ekonomi, tidak terjadi resesi. Olehnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah hidup benar di masa yang sukar. Ini yang harus perlu kita lakukan hari-hari ini. Ketika dunia bergejolak, ketika dunia menakutkan, hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah hidup benar di masa sukar. Walau kita lihat keadaan semakin sukar di luar sana, tetapi Tuhan menjanjikan kita hidup menjadi orang yang berbekal. Artinya kita berbuah, kita mendapatkan hasil, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hidup benar di masa yang sukar. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 ayat 1. Sama-sama kita buka Alkitab kita 2 Timotius 3 ayat 1. Sudah dapat Bapak Ibu? 2 Timotius 3 ayat 1. Satu ayat saja, tetapi kita mau sama-sama
diberkati. Sama-sama kita baca satu ayat ini, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, kalau kita baca judul perikop di atas adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Di situ dijelaskan beberapa keadaan manusia yang sudah mulai mengalami ketakutan karena begitu sukarnya, karena begitu sulitnya keadaan pada saat itu. Sehingga dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan hanya saja pada ekonomi, tetapi pada kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mengecewakan, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita terluka. Itu banyak terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Olehnya, mari sama-sama kita simak kebenaran firman Tuhan. Saya melihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan sukar. Dalam bahasa Yunani saya mengutip, yaitu kalepos. Arti kata masa yang sukar adalah kalepos, adalah masa yang amat sukar, masa kesusahan besar, suatu keadaan yang chaos, yang tidak bisa dikontrol, dikendalikan oleh manusia dalam hal ekonomi, politik, sosial, alam, dan sebagainya. Itu yang terjadi ketika ada kata-kata yang sukar kita dengar pada hari-hari ini. Tetapi puji Tuhan, saya sampaikan bahwa orang yang di dalam Tuhan, dia tidak akan mengalami kesukaran, dia tidak akan mengalami kesusahan. Tetapi justru disitulah anak-anak Tuhan berkembang. Ketika saat-saat itulah anak-anak Tuhan diberkati, anak-anak Tuhan mengalami mujizat-mujizat yang besar kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang-orang dunia berkata bahwa tidak ada lagi artinya hidup ini, ketika orang-orang dunia berkata bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang bisa menolong kita. Tetapi orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan, orang yang memahami betul firman Tuhan, maka dia akan terus berharap, terus yakin, dan terus percaya bahwa ada Tuhan, bahwa ada Yesus Kristus yang memelihara kita dengan sempurna. Firman Tuhan mengingatkan kita pada akhir zaman ini akan ada masa-masa yang sukar. Itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatatkan demikian. Suatu saat kita nggak tahu ke depannya, beberapa tahun kemudian, beberapa tahun lagi akan terjadi mungkin kesusahan-kesusahan ini. Tetapi tetap kita dengan yakin ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya melihat kita harus bisa hidup benar di masa yang sukar ini. Dan ada pun ciri-ciri atau karakter dan perilaku manusia di akhir zaman ini. Kita harus perlu terapkan, tanamkan dalam diri kita. Nah, beberapa ciri orang yang atau karakter atau perilaku manusia di akhir zaman ini. Ada beberapa hal yang saya catat di sini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini yang akan terjadi pada masa-masa kesusahan nanti. Bukan di bidang politik saja, bukan di bidang ekonomi saja, tetapi
Tetapi di dalam karakter kita sesama umat manusia akan terjadi yang namanya mencintai diri sendiri. Tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan orang tua, tidak peduli dengan anak, tetapi peduli dengan dirinya sendiri. Bagaimana dirinya supaya puas dalam dirinya, itu yang dia lakukan. Dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Firman Tuhan mencatat bahwa akar kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara, hari-hari ini juga yang terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen, terlalu mendewakan duit, uang, bahwa segala sesuatunya, bahwa yang paling prioritasnya adalah uang, yang paling diutamakan adalah mencari uang. Tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu harus mencari sumber uangnya, sumber berkatnya. Banyak anak-anak Tuhan yang keliru dalam hal ini, tidak memahami siapa yang dia cari. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Saudara, orang yang terkaya di dunia ini, sekalipun dia paling kaya, pada akhirnya ketika meninggal akan sama ratanya dengan orang yang miskin, yaitu di tanah, akan dikubur di tanah. Semua kita sama. Sehingga apa yang kita sombongkan dalam hidup kita, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, olehnya mari kita membenahi dan memperbaiki diri kita, sehingga datang pun nanti masa-masa yang sulit dan sukar, tetapi ketika kita sudah siap memperbaiki karakter, perilaku setiap hidup kita, maka Tuhan yang akan membela di dalam masa yang sukar dan masa yang sulit. Mereka akan menjadi penfitnah. Ini juga yang akan terjadi. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mari sama-sama coba kita renungkan dan introspeksi diri kita. Poin di mana yang terjadi atau yang mengenang dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita sama-sama memperbaiki, membenahi diri kita, sehingga semakin hari kita bisa semakin jadi berkat, jadi teladan buat sesama kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara, bagaimana mau kita hidup mekar di masa yang sukar jika karakter kita tetap ada hal-hal yang demikian? Sulit untuk mengasihi. Saudara, ketika ingin kita mekar di masa yang sukar itu, kita harus mengasihi orang dengan tulus, dengan ikhlas. Mengasihi dia, walaupun dia tidak memberi, tetap kita mengasihi. Walaupun dia menyakiti hati kita, kita tetap mengasihi dia. Bisakah hal demikian terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kalau mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu sangat gampang dan sangat mudah. Tutup mata kita melakukan hal demikian. Bagaimana dengan orang yang menyakiti hati kita, tapi kita tetap mengasihi dia, tetap memperdulikan dia? Itulah kasih yang daripada Tuhan. Apa yang terjadi dalam masa-masa yang sukar pada akhir zaman?
Saudara, jika dalam keluarga, dalam pasangan suami istri, dalam rumah tangga, ketika Tuhan izinkan adanya keributan, pertengkaran, ujian-ujian, masalah pergumulan, sehingga terjadi pertengkaran, sehingga terjadi keributan dalam rumah tangga kita. Saudara, dua jalannya kalau kita nggak mau berdamai, maka akan terjadi ujungnya perpisahan. Kalau tidak mau kita berdamai dengan istri dan suami kita, ujungnya pasti akan terjadi perpisahan. Olehnya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, milikilah perilaku atau sifat untuk hidup mau berdamai dengan siapapun, berdamai dengan musuh, dengan lawan kita, sehingga mereka bukan lagi musuh tetapi menjadi kawan, menjadi sahabat kepada kita. Suka menjelekkan orang, suka menjelekkan orang, ini juga harus kita buang dalam diri kita. Dan tidak dapat mengekang diri. Ya, harus kita bisa mengontrol dalam diri kita ini. Ketika sudah terjadi pelanggaran dalam firman Tuhan, kita batasi. Jangan kita mau terus hidup kita itu diselimuti dengan amarah, kebencian, dan tidak suka yang baik. Ini juga yang banyak terjadi di kehidupan kita orang-orang Kristen. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada di ayat yang keempat. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan tidak menuruti Allah. Tidak menuruti Allah. Ini juga poin-poin yang paling penting yang harus kita renungkan dalam diri kita. Jika ada hal ini, poin-poin ini, mari kita berubah. Mari kita menyikapi dengan baik untuk kita memperbaiki, untuk kita membenahi. Harus berpikir panjang dalam diri kita ini. Ketika kita berbicara, kita harus mikir baru berbicara. Jangan berbicara baru mikir. Setelah orang disakiti, setelah orang terluka, baru dia berpikir, wah, kata-kata saya nggak benar, kata-kata saya sudah menyakiti orang. Tetapi mari kita berpikir panjang ketika ingin menyampaikan sesuatu, sehingga tidak ada yang terluka, sehingga tidak ada yang disakiti. Dan ada juga orang yang berlagak sok tahu semuanya. Kalau bahasa Bataknya itu kan si boto saluhut, tidak mau kalah. Bidang agama padahal dia tidak tahu, dia sok tahu. Di bidang pekerjaan apapun dia pasti tahu. Semua tahu, di planet pun dalam-dalamnya itu dia tahu. Maka orang ini perlu dibangunkan supaya dia sadar untuk berubah. Karena ketika dia sok berlagak tahu segala sesuatunya, disitulah timbul kesombongan. Ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jangan lebih menuruti kedagingan kita daripada menuruti firman Tuhan. Ketika ibadah-ibadah yang kita umumkan, yang kita sampaikan, ketika ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, secara kedagingan kita mungkin sulit untuk melakukan.
Tetapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, kepada apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, maka daging itu bisa kita kalahkan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu yang sering terjadi pada setiap hidup kita. Olehnya kita jangan menuruti setiap hal nafsu dalam diri kita ini. Tetapi mari kita belajar menuruti apa yang disampaikan firman Tuhan, apa yang dikatakan Allah kepada kita. Itu poin-poin yang harus kita simak dengan baik supaya kita bisa mekar di masa yang sukar, hidup benar di masa yang sulit. Dan ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini juga banyak terjebak kepada setiap orang-orang Kristen. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, melakukan persekutuannya, tetapi pada hakikatnya mereka jauh daripada Tuhan. Dan saya berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk jemaat GB Mertabe, supaya bukan hanya sekedar beribadah, menandangkan sebagai orang Kristen, atau melakukan absensi setiap hari Minggu, tetapi saya berdoa supaya kita melakukan ibadah itu dengan satu kerinduan yang kuat untuk datang menyembah Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, supaya hidup kita diperbarui, supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Banyak orang yang terjebak memang dengan hari Minggu ini, sehingga hari Minggu seolah-olah hari yang paling kudus, hari yang paling murni, hari yang paling benar bagi orang-orang Kristen. Senin sampai Sabtu itu hari yang melelahkan, hari yang menakutkan, mungkin hari yang membawa sial. Sehingga disinilah terjebak orang-orang Kristen, bahwa setiap hari itu adalah hari yang baik. Bagaimana kita dapat meresponi setiap hari yang Tuhan kasih, setiap waktu yang Tuhan kasih, setiap detik yang Tuhan kasih. Kita mau responi dengan mengucap syukur, kita mau meresponi dengan berbuat baik, kita mau menanggapi dengan kita berperilaku yang baik, dengan melakukan firman Tuhan, dengan melakukan ibadah-ibadah kita dengan benar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini yang akan terjadi, dan inilah perbuatan pada akhir zaman nanti. Tetapi kita yang terus diikat dengan tali kasih Kristus, kita yang dipersatukan terus dalam persekutuan doa, ibadah kita yang kita lakukan, itu adalah salah satu cara untuk terus mempersatukan, untuk terus mengikat kita supaya kita di dalam satu di dalam Kristus, satu di dalam Tuhan. Makanya jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu, jangan tinggalkan persekutuanmu, jangan tinggalkan saat teduhmu di rumah, jangan tinggalkan persekutuan. Supaya nyata janji Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mekar di masa yang sukar ini. Saudara, di Indonesia ada beberapa orang memprediksi bahwa Indonesia akan sama seperti Sri Lanka, mana presidennya sudah dijatuhkan,
karena mengalami resesi. Dan ini yang sedang diisukan, dibawa oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan ingin menjatuhkan presiden kita. Mereka tidak tahu ada Tuhan yang membela setiap pemerintah kita, pemimpin kita, yang mana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berdoa buat beliau supaya dia dikuatkan, supaya dia benar-benar dijamah oleh Tuhan. Dan banyak orang-orang yang memiliki kepentingan ingin merebut kekuasaan itu dengan berbagai cara dia lakukan. Tapi dia tidak tahu ada Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa untuk menolong setiap pemimpin-pemimpin kita di pemerintahan kita. Saudara, bijaksanalah, berhikmatlah di dalam menyikapi atau situasi yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, dalam rumah tangga kita. Saudara, saya mulai menyadari bahwa setiap apa yang terjadi dalam keluarga saya bisa pelajari dan mengambil hikmahnya untuk merubah, untuk memperbaiki setiap karakter yang ada dalam diri saya. Baik suami, baik anak-anak. Setiap situasi yang sulit, yang sukar yang terjadi pada saat-saat yang lalu terjadi dalam hidup kami, tidak membuat kami semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin kami mencari Tuhan, mencari sumber berkatnya itu. Walau kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hal yang sama juga mungkin terjadi kepada kita, kepada jemaat GPI Martabe. Hari-hari ini kau mungkin merasakan hal yang sukar, sulit dalam ekonomi, dalam krisis karakter dalam keluargamu. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan tingkap-tingkapnya di langit, memberkati setiap hidup kita. Ini yang harus kita pahami dalam hidup kita. Jangan menjadi manusia yang serakah. Jangan manusia menjadi serakah, Bapak Ibu. Jangan manusia yang sombong. Kita harus bersama-sama milikilah kasih yang daripada Tuhan, kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tulus. Jalanilah ibadah, lakukanlah ibadah yang kita lakukan dengan rasa cinta akan Tuhan, karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Jangan karena ingin mengisi absen saja. Karena hari Minggu harus isi absen 2 jam, selesai itu pulang dan kembali seperti semua, sifatnya kembali seperti semula. Kita hanya kudus dalam 2 jam, setelah ini kita kembali seperti sifat semula. Tetapi mari kita mau melakukan setiap ibadah kita itu ada perubahan yang kita lakukan. Semakin hari ada perubahan, ada perubahan lewat karakter, sikap, sifat kita, moral kita, sopan santun, etika kita. Ketika kita melakukan ibadah, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan, tergantung bagaimana respon kita. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau menyikapi dengan baik? Atau kita semakin marah dan semakin tidak suka kepada hamba Tuhan itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita responi ketika kita menjalankan ibadah. Semakin hari, semakin Tuhan ubahkan. Yang tadinya tidak pemarah, semakin Tuhan lembutkan. Yang tadinya suka konflik, jadi suka orang yang berbuat melakukan kejujuran. Yang tadinya egois, sekarang kita sudah mulai memiliki sosialisasi, memiliki sahabat.
Yang tadinya kita masa bodoh apatis, sekarang sudah peduli. Mari sama-sama kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam doa-doa di rumah, doakanlah bangsa dan negara kita ini. Terus kita doakan. Doakanlah masa depan anak-anak kita. Doakanlah suami dan istri. Doakan semua. Supaya Tuhan membela setiap hidup kita. Tuhan berperkara dalam setiap hidup kita.